Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini insya Allah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar kita walaupun hanya lewat belajar online ya. Baik anak-anak sekalian, kita masih di bab 6, masih di teks eksplanasi, teks ulasan, dan kita masuk ke struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ulasan ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan struktur teks ulasan. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu struktur teks ulasan. Jadi struktur teks ulasan itu ada 4 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan orientasi. Jadi bagian orientasi ini menjelaskan gambaran umum dari suatu karya atau produk, seperti mendasar dalam hal-hal yang dapat menambah gambaran umumnya ya. Sebelum gambaran umum ada yang disebut dengan identitas sebuah karya ya, mulai dari judul, kemudian karya siapa, kemudian tebal buku seberapa, dan diterbitkan pada tahun berapa ya. Kemudian masuk kepada gambaran secara umumnya. Buku ini menjelaskan, misalnya kalian ingin mengulas tentang sebuah buku atau mengulas sebuah film, tergantung dari apa yang akan diulas. Ingat ya, teks ulasan adalah teks yang menjelaskan tentang ulasan atau meresensi. Meresensi artinya merangkum ya, merangkum sebuah buku menjadi satu halaman. Jadi tebalnya buku itu, berapa tebal itu, hanya 1 atau 2 halaman. Kita membuat sebuah rangkuman. Ya, kembali ke struktur teks ulasan. Yang pertama tadi orientasi. Kemudian tadi adalah orientasi adalah penjelasan secara umum mengenai sebuah karya. Ya, baik itu berupa karya tulis, berupa cerpen, novel, puisi, maupun film. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tafsiran. Tafsiran ini menjelaskan atau mengulas topik yang diangkat secara detail ya. Secara detail maksudnya ini adalah menjelaskan tentang temanya itu tentang apa, kemudian siapa saja yang bermain di dalam sebuah cerita atau cerpen tersebut atau novel tersebut ya. Kemudian menggambarkan secara umum mengenai alur ceritanya seperti apa. Baru masuk ke bagian 3, maksudnya 3 di situ ya, Pak Guru salah tulis, yaitu 3 evaluasi. Baru di sini kita memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah karya ya. Ingat, evaluasi ini adalah pemberian sebuah penilaian, baik itu kelebihan maupun kekurangan dalam sebuah karya, baik itu cerpen, puisi maupun film. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman. Jadi rangkuman adalah sebuah kesimpulan di dalam sebuah teks yang kita ulas ya. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks ulasan itu ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang ya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi temporal, ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebab, yang terakhir adalah menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Baik, Pak Guru berikan contoh. Konjungsi penerang ini adalah konjungsi yang menerangkan tentang sesuatu hal. Ya, biasanya menggunakan kata bahwa, yaitu, ataupun yakni. Contoh, ketika kita membuat kalimat, misalnya ibu menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk makan sembarangan ya. Jadi ini bahwa ini menerangkan tentang sesuatu hal yang tidak diperbolehkan untuk makan sembarangan ya.
Intinya kalimat konjungsi itu biasanya berada di tengah. Kenapa di tengah? Karena konjungsi adalah kalimat penghubung kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi ada dua kalimatnya. Misalnya di sini, atau ada satu kalimat, ibu menjelaskan bahwa, nah bahwa ini menerangkan ya, kita tidak diperbolehkan untuk makan sembarangan ya. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal? Di konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menerangkan yaitu tentang waktu. Biasanya menggunakan kata akhirnya, kemudian, selanjutnya. Ini menunjukkan waktu. Contoh dalam membuat kalimat, saya terlambat datang ke sekolah, kemudian guru memberikan nasihat kepada saya agar hadir tepat waktu. Nah, ingat, konjungsi tetap berada di tengah. Jadi kalimat ya atau kata yang temporalnya harus berada di tengah. Konjungsinya harus berada di tengah karena kata penghubung ya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebab ya. Kata yang biasa digunakan adalah kata karena, sebab ya. Oleh karena itu intinya ya. Contoh di dalam membuat kalimat, banjir datang karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, karenanya. Kata karena artinya penyebab. Yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Biasanya menggunakan jangan, kemudian sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Intinya memberikan sebuah saran ya. Ya, kenapa di dalam kalimat ini kalimat saran ini berada di depan? Karena dia bukan konjungsi, hanyalah pernyataan. Makanya ini kalimatnya atau katanya hendaknya ini berada di depan. Boleh juga di tengah, tidak melarang. Karena ini bukanlah konjungsi, hanyalah sebuah pernyataan. Hendaknya kita mensyukuri atas apa yang mestinya Tuhan berikan kepada kita atau Allah berikan kepada kita, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk tugasnya abang-abang cukup membuat masing-masing satu kalimat dari unsur atau kaidah kebahasaan yang Pak Guru jelaskan berdasarkan contoh ya. Artinya kalian tidak menulis ulang dari contoh yang Pak Guru buat, tetapi membuat kalimat sendiri ya. Membuat kalimat sendiri. Jadi ada 4 kalimat yang harus dibuat. Yang pertama yaitu membuat kalimat dari konjungsi penerang, kemudian konjungsi temporal, kemudian yang ketiga konjungsi penyebab, dan yang terakhir adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Khusus kelas 9C yang hadir kemarin hanya 3 orang ya, tidak perlu mengerjakan karena kemarin sudah mengerjakan, dan yang lain tetap mengerjakan bagi yang tidak hadir. Kemarin cuma 3 orang, yang khusus 3 orang itu tidak perlu dikerjakan dan yang lain tetap mengerjakan. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.